Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat internasional terkait dengan penggunaan energi fosil, maka nuklir dinilai bisa menjadi alternatif pengganti sumber energi di tanah air. Apalagi bahan baku pembuatan dari energi nuklir di Indonesia sudah tersedia dan tersebar ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Tingkat kesadaran masyarakat internasional dalam penggunaan energi hijau yang semakin tinggi telah mendorong negara-negara maju termasuk negara berkembang seperti Indonesia mencari alternatif pengganti energi berbasis fosil. Apalagi persediaan energi fosil semakin menipis dan penggunaannya yang berujung pada pemanasan global. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan penggunaan energi baru terbarukan, di mana saat ini bauran energi di dunia masih didominasi oleh energi fosil sebesar 85%. Sedangkan porsi energi terbarukan hanya 10% dan nuklir 4,5%. Dan salah satu alternatif sumber energi yang bisa dimanfaatkan adalah energi nuklir. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM Ridwan Jamaluddin mengatakan bisa menjadi pilihan bagi Indonesia. Karena ini akan menjadi potensi pengganti energi berbasis batubara atau energi berbasis fosil yang saat ini dikampanyekan untuk dikurangi atau mulai dikurangi, sehingga masa depan ketika kita tidak lagi akan menggunakan energi berbasis fosil, maka nuklir adalah salah satu opsi yang potensial bagi Indonesia. Selain karena kita memiliki cukup banyak bahan bakunya, energi ini juga akan menjadi murah sehingga secara keseluruhan dampak ekonomi terhadap industri kita akan cukup baik. Estimasi terakhir Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir atau PTBGN menyebutkan bahan tenaga nuklir terbesar di Indonesia tersebar di 3 pulau, yaitu Sumatera dengan potensi uranium 31.567 ton dan 126.821 ton thorium. Kemudian Kalimantan sebanyak 45.731 ton uranium dan 7.028 ton thorium. Serta Sulawesi 3.793 ton uranium dan 6.562 ton thorium. Sehingga total potensi ketersediaan uranium mencapai 81.091 ton dan thorium hingga 140.411 ton. Meski demikian, perjalanan Indonesia untuk memanfaatkan teknologi nuklir sebagai alternatif sumber energi nampaknya masih penuh liku-liku. Sebab pemerintah masih perlu meningkatkan pemahaman masyarakat yang masif mengenai teknologi nuklir. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kedua kali ini mengenai nuklir yang bisa menjadi alternatif sumber energi di Indonesia, sudah hadir melalui Zoom bersama dengan Bapak Mamit Setiawan. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Energy Watch. Ya, halo Pak Mamit, apa kabar? Baik, Mas Pras. Ya, terima kasih juga atas sehat-sehat terus ya. Dengan kondisi seperti ini kita harus selalu fit, dan terima kasih juga atas waktu yang disediakan. Kita langsung saja nih, mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu mengenai kebutuhan energi di Indonesia hingga saat ini seperti apa nih, Pak Mamit? Ya, kalau bicara kebutuhan energi sebenarnya terutama listrik kita saat ini memang kebutuhannya cukup besar ya, walaupun saat ini kita masih dalam kondisi berlebih karena memang kan kondisi perekonomian dan juga kemarin dari dampak pandemi ini masih terasa di mana banyak pabrik-pabrik ataupun perusahaan-perusahaan dan mal yang belum beroperasi secara normal. Tetapi kalau bicara ke depan, kebutuhan energi listrik kita juga akan semakin besar lah ya, dan akan semakin tinggi karena memang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kita ya, dengan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi secara otomatis konsumsi daripada listrik dan ataupun energi akan terus bertambah. Jadi untuk saat ini memang dalam kondisi yang berlebih ya, tetapi saya kira ketika pandemi ini sudah berakhir dan perekonomian akan tumbuh, maka konsumsi listrik dan juga kebutuhan akan energi ini kan jauh lebih tinggi lagi, Mas Pras. Oke, tapi dari semua kebutuhan listrik tadi semuanya bersumber dari energi fosil dong? Betul. Saat ini memang kalau kita bicara tentang bauran energi di Indonesia, sumber utama untuk energi primer kita masih dari energi fosil, dalam hal ini batu bara, karena memang program 35.000 megawatt yang kemarin dicanangkan oleh pemerintah, rata-rata hampir 90% adalah dari batu bara sebagai energi primernya. Nah, ini dikabarkan kan juga stoknya sudah mulai menipis. Jadi seberapa lama lagi nih sumber energi fosil ini bisa bertahan? Sementara di sisi lain kan juga pemerintah tengah mengembangkan dan mencari lagi sumber energi baru terbarukan.
Ya, memang karena yang namanya energi fosil pasti akan habis ya. Walaupun mungkin kita punya cadangan yang cukup besar, tetapi dengan tingkat konsumsi dan juga ekspor kita yang sangat besar. Bahkan Indonesia saat ini adalah salah satu negara eksportir batu bara yang paling besar. Saya kira jadi ini memang menjadi warning kita untuk segera mencari energi alternatif lain sebagai pengganti daripada energi fosil. Karena tadi keterbatasan daripada sumber daya alam yang kita miliki, baik itu batu bara maupun minyak bumi maupun gas bumi pun itu memang kan masih ada usianya lah ya. Betul. Dan memang itu masih kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi, eksploitasi untuk terus mencari sumber-sumber cadangan batu bara maupun cadangan minyak migas yang baru. Tapi saya kira dengan kondisi saat ini yang memang sudah berusia hampir ratusan tahun, terutama untuk minyak ataupun batu bara yang memang terus dilakukan eksplorasi, saya kira memang tidak akan terlalu lama lagi sih sebenarnya sih. Atau dalam artian memang terbatas lah ya. Kalaupun memang kita punya sos yang banyak, saya kira jangan terlalu dihambur-hamburkan karena memang ini terkait dengan ketahanan energi nasional kita ke depannya sih Mas Pras. Baik, di sisi lain kita tahu kesadaran dari masyarakat internasional, khususnya dari negara-negara maju untuk menggunakan energi hijau ataupun energi bersih, termasuk di Indonesia dengan EBT-nya, sejauh ini perkembangannya bagaimana? Ya, kalau kita melihat bahwa memang pemerintah mempunyai target dalam RUEN ya, Rancangan Umum Energi Nasional, di mana target bauran energi 23% pada tahun 2025 yang akan datang. Ini memang sejauh ini progresnya masih cukup bisa dikatakan cukup lambat ya. Saat ini kita hanya di angka 14% untuk bauran energinya, tetapi pemerintah tetap terus menggenjot bagaimana kita bisa mencapai bauran energi tersebut. Bahkan pemerintah mempunyai yang namanya net zero emission di tahun 2060 nanti nih Mas Pras, di mana pada tahun 2060 itu semua energi fosil ini akan bisa dikatakan akan digantikan oleh renewable energy. Dan saya kira ini bukan waktu yang cepat lah ya, dalam artian bukan waktu yang lambat lah ya, mau tidak mau kita harus mempersiapkan dari sekarang karena memang 2060 ini bisa dikatakan tidak terlalu lama lagi. Jadi kita kalau memang kita serius untuk mengejar target bauran energi serta net zero emission ini, maka harus dipersiapkan dari saat ini Mas Pras. Baik, Pak Mamit, salah satu alternatif dari sumber energi di Indonesia adalah nuklir yang belakangan ini nampaknya sudah mulai menghangat lagi dibicarakan. Menurut Anda bagaimana? Nuklir sendiri apakah masih menjadi momok menakutkan di masyarakat? Betul. Jadi kalau kita bicara dalam RUEN kan memang RUEN ini adalah mengatakan bahwa nuklir ini sebagai energi alternatif terakhir ya. Tetapi pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi juga sudah meminta kepada Kementerian SDM untuk membentuk namanya Grand Strategi Energi Nasional, di mana pada tahun 2060 ini kita akan net zero emission dan salah satu opsinya adalah nuklir ini. Dan buat saya nuklir ini memang bukan menjadi yang terakhir harusnya Mas Pras, tetapi ini menjadi salah satu opsi yang patut dipertimbangkan dan layak untuk dipertimbangkan. Karena saya melihatnya ada 4 keunggulan daripada nuklir ini. Yang pertama, ini nuklir ini dapat dibangun setiap saat dan tidak tergantung dengan cuaca. Karena kita tahu kalau untuk renewable energi yang lain seperti PLTS atap ya kan, ataupun juga PLTS angin ya kan, dan juga hydro generation, generator itu membutuhkan semuanya tergantung dengan cuaca. Ya kan, jadi efektivitasnya juga tidak terlalu efektif, apalagi saat ini seperti untuk PLTS atap kita semuanya adalah on grid ya, di mana peaknya adalah dari jam 10 sampai dengan jam 2, setelah itu harus di backup lagi dengan energi yang lain gitu kan ya, sehingga PLN harus menyiapkan yang namanya pembangkit yang memang khususnya untuk membantu ataupun membackup daripada PLTS atap ataupun PLTB ini gitu kan ya. Yang kedua adalah kapasitas faktornya ini di atas 60%. Jadi nuklir ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan renewable energi yang lain lah ya gitu kan ya. Yang ketiga, ini dapat dibangun di mana saja, dalam arti memang ketika wilayahnya sudah siap ya. Beda kita bandingkan misalnya dengan geotermal. Geotermal ini kan hanya di daerah yang memang punya potensi geotermal, tapi rata-rata di pegunungan, tetapi habis itu kan untuk mencari pasarnya juga dibutuhkan jalur yang cukup panjang ya kan, juga investasi yang cukup besar juga. Nah begitu juga untuk misalnya pembangkit dari tenaga air ya kan, di mana memang harus dicari daerah yang ada bendungannya. Yang ketiga, sejauh ini berdasarkan riset yang dilakukan,
biaya untuk pembangunan nuklir ataupun biaya pokok produksi nuklir ini jauh lebih murah dibandingkan EBT. Saat ini ada beberapa yang menyatakan bahwa masih di bawah 7 sen per kWh. Jadi buat saya ini sangat murah sekali, dan ini sebagai salah satu potensi yang memang harus digarap oleh Indonesia ke depannya, Mas Pras, gitu loh. Jadi dengan keuntungan-keuntungan dan 4 poin yang tadi ada, saya kira harusnya ini bisa menjadi sesuatu yang dipertimbangkan lah ya, untuk kita teruskan terkait dengan pembangkit listrik tenaga nuklir ini. Ya, yang paling utama adalah bagaimana dengan kesiapan Indonesia sendiri, tenaga ahli kita yang kaitannya dengan pengembangan teknologi nuklir sendiri, apakah sudah siap apabila kita mengimplementasikan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir? Ya, Indonesia ini sudah mengenal nuklir dari sejak lama, Mas. Dari tahun 65 kita sudah membangun ataupun sudah mengoperasikan reaktor ya. Yes. Saat ini juga kita mempunyai universitas, ya betul. Kita juga mempunyai universitas-universitas yang memang fokus kepada pengembangan teknologi nuklir seperti ITB, UGM, bahkan kita punya yang namanya STT nuklir ya. Baik. Nah, kita juga punya lembaga yang namanya BASAN, saya kira yang terus melakukan penelitian, berinovasi, bagaimana agar nuklir ini bisa menjadi lebih bagus lagi dan lebih aman. Dan juga kita juga banyak belajar daripada negara-negara lain yang memang sudah lebih maju lagi dalam industri nuklir ini. Jadi saya kira SDM kita ini sangat mampu, dan saya percaya bahwa selama kita memang mau dan memang ada political will dan juga keinginan yang kuat dari masyarakat untuk kita menggunakan energi nuklir, ini bisa berjalan dengan baik lah ya. Memang kalau kita belajar misalnya pengalaman-pengalaman masyarakat lain, banyak tragedi ataupun kejadian-kejadian yang misalnya pembangkit nuklirnya bocor, dan akhirnya menjadi problem ya. Betul. Tapi saya kira seiring berjalannya waktu, semuanya akan bisa menjadi lebih secure lah. Penelitian-penelitian secara global terus dilakukan, bagaimana ini bisa menjadi lebih aman dan lebih bagus dan lebih safety lagi. Karena kan ini sudah masuk ke generasi yang ketiga kalau tidak salah saat ini, gitu kan. Jadi saya kira sudah ada pengembangan bagaimana nuklir ini bisa menjadi lebih aman dan juga pastinya lebih murah lah atau dari sisi investasi sih. Baik. Terkendala dulu karena kita tahu juga penolakan dari masyarakat yang cukup masif ya dengan kehadiran dari PLTN sendiri. Nah, menurut Anda, Indonesia juga kan dikenal sebagai negara Ring of Fire begitu. Betul. Apakah ini cocok untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir dengan adanya kejadian-kejadian kebocoran nuklir yang diakibatkan begitu karena adanya bencana alam juga, ini kan menjadi salah satu pemikiran yang ada di masyarakat. Iya. Ya, memang kita harus tetap bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa nuklir ini mungkin akan jauh lebih aman ke depannya. Dan dengan teknologi yang ada, maka harus dilakukan peningkatan bagaimana bisa mengurangi kebocoran ataupun kendala-kendala teknis. Walaupun Indonesia di dalam negara yang ring of fire lah ya. Betul. Sama seperti Jepang ya. Jepang pun kan masuknya ke wilayah yang memang bisa dikatakan ring of fire juga, tetapi mereka karena keterbatasan sumber daya alam yang mereka miliki, mereka terus mengembangkan energi nuklir ini menjadi lebih aman dan lebih secure lagi. Kita memang mempunyai wilayah yang pertama di Kalimantan yang bisa dikatakan ini adalah zona yang paling aman, di mana tidak ada zona ring of fire di sana yang dilewati. Nah, bisa saja kita memulai di sana, tetapi saya kira wilayah-wilayah lain pun bisa terus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dari faktor teknis tersebut. Selama sosialisasi bisa dilakukan, saya kira dan juga masyarakat terus diberikan edukasi, ini sebenarnya bisa berjalan. Nah, bahkan pemerintah dulu pernah mau membangun di Jawa ya, kalau nggak salah kan di Muria kan. Jadi saya kira berarti itu sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memang sudah cukup matang. Dan saya juga mendapat informasi bahwa saat ini pun sedang ada persiapan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga thorium kalau tidak salah di daerah Bangka Belitung ya kan, yang sudah dipersiapkan. Jadi saya kira sedang mengarah ke sana semua. Kita harus bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ke depan nuklir ini akan jauh lebih aman dan lebih murah lah ya, gitu kan. Tetapi
dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, saya kira pemerintah juga perlu menentukan tempat-tempat yang paling pas untuk terus kita mengembangkan energi nuklir ini sih Mas Pras. Berikut ini akan kami sampaikan sejumlah infografik untuk Anda. Ini adalah beberapa energi alternatif yang bisa digunakan di Indonesia. Yang pertama, bisa Anda saksikan di layar televisi, ada panas matahari yang juga bisa menjadi salah satu energi alternatif, kemudian hydropower yang ini menggunakan air, kemudian geothermal. Selanjutnya ada angin, biomasa, etanol, tidal, kemudian hidrogen, dan nuklir yang menggunakan uranium. Dan kita akan lihat dari sisi kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga nuklir apa saja. Dari sisi kelebihan, ini tidak memerlukan lahan yang lebih luas, kemudian emisi karbonnya cukup rendah, tidak memproduksi partikel polutan, kemudian energi yang dihasilkan juga sangat padat, sangat handal. Tadi Pak Mamit sudah menyampaikan bahwa ini tidak tergantung dengan kondisi cuaca seperti beberapa energi alternatif lainnya. Volume limbah radioaktifnya juga relatif sedikit. Dari sisi kekurangan yang perlu dicermati juga, pembuangan limbah nuklir dari energi PLTN ini juga relatif mahal ya. Mungkin nanti kita akan ulas lebih lanjut. Kemudian penonaktifan PLTN ini membutuhkan waktu yang lama. Dan selanjutnya ada kecelakaan nuklir juga yang masih menjadi momok menakutkan di masyarakat hingga saat ini. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Ya, Pak Mamit, tadi sudah disampaikan beberapa alternatif energi ya, pengganti energi fosil yang sudah disampaikan, tapi kita akan juga masih fokus ke nuklir. Tadi juga sudah disampaikan kekurangan dan kelebihannya. Memang kalau kita lihat dari sisi polutan yang dihasilkan hampir tidak ada begitu ya Pak Mamit ya. Kemudian Betul. dari sisi kehandalannya juga tidak tergantung dengan kondisi cuaca, dan yang perlu diperhatikan bagaimana dengan limbahnya ini yang perlu dicermati. Silakan. Ya, kalau saya kira berdasarkan kalau bicara itu ini karena kita. Halo, Pak Mamit. Halo. Ya, mohon maaf, sinyal agak terganggu. Bisa diulang kembali statementnya? Ya. Iya, silakan Pak. Ya. Ya, jadi kalau kita bicara masalah disampaikan seiring berjalannya waktu, pasti saat ini sudah mulai ada peningkatan bagaimana limbah ini bisa menjadi lebih aman dan lebih secure lagi ya. Iya. Dan saya kira ini beberapa negara pun yang memang sudah mengembangkan teknologi nuklir saat ini mereka sudah terus berupaya ini menjadi lebih aman. Bahwa untuk limbah PLTS pun saya kira PLTS atasnya akan dikemanakan itu limbah ketika masa waktunya sudah habis 20 tahun ke depan misalnya. Nah, pembangkit PLTS atap ini solar panelnya akan dibawa kemana? Apakah bagaimana saat ini sudah ada pemikiran bagaimana mereka akan dilakukan daur ulang ataupun bagaimana penyimpanan dan lain-lain, apakah hanya akan teronggok begitu saja? Saya kira limbah ini memang menjadi permasalahan semua pembangkit ya. Jadi saya kira bukan hanya ke nuklir saja, tetapi pembangkit lain pun mengalami hal yang sama, terutama seperti PLTS, saya kira terus juga di PLTB, pembangkit Banyu ini. Nanti kalau memang sudah tidak terpakai limbah-limbahnya mau diapakan gitu kan ya. Jadi sama saya kira sama saja, dan saya melihatnya bahwa nuklirnya karena memang orang sudah terlalu takut ya, berpikir takut, jadi sejauh mungkin sebagaimana mungkin agar ini bisa lebih aman gitu kan ya. Jadi inovasi ini terus dilakukan. Dan satu lagi saya kira bahwa memang benar, kenapa nuklir ini menjadi pilihan yang paling bagus? Karena energi-energi yang lain seperti PLTS atap maupun PLTBI bersifat intermittent, Mas. Jadi ini yang perlu memang, dan tadi saya bilang mereka ada peak-peaknya ya. Ketika ini sudah tidak tercapai lagi peaknya, maka harus di backup oleh sumber yang lain. Dan rata-rata ini adalah digunakan oleh energi fosil, dalam hal ini batu bara. Nah, saya belajar dari studi kasus yang terjadi di Jerman, Mas Pras, mungkin sebagai edukasi ataupun informasi kepada masyarakat ataupun pemirsa IDX Channel, bahwa di Jerman ini mereka kan sempat melakukan yang namanya pemberhentian ataupun untuk energi nuklir mereka, dan mereka lebih banyak fokus kepada energi terbarukan seperti solar panel, terus juga pembangkit mega angin gitu kan ya. Nah, yang terjadi adalah apa? Ketika mereka mematikan pembangkit mereka,
mereka meningkatkan EBT, maka adalah secara otomatis pembangkit batu baranya juga meningkat. Karena kenapa? Tadi untuk membackup EBT seperti tenaga surya maupun tenaga angin tersebut. Sehingga ini menyebabkan bahwa saat ini untuk kandungan CO2 di CO2 ekivalen di Jerman ini adalah hampir 400 gram. Nah, kita belajar dibandingkan dengan Perancis. Ini mereka untuk intensitas karbon intensitasnya itu hanya 50 gram CO2. Jauh sekali ya. Nah, kenapa? Karena 78% pembangkit listrik di Prancis ini menggunakan nuklir. Jadi secara kalau kita ingin mengejar zero emission sebenarnya ya adalah nuklir adalah yang paling tepat menurut saya, gitu kan ya. Nuklir ada pilihan yang tepat, kita bisa mengurangi emisi yang cukup tinggi, ya kan. Terus juga di sisi lain tadi kapasitas kita untuk memproduksi listrik juga sangat besar, sangat tinggi, apalagi kita saat ini punya target mungkin ke depan pemerintah di 2060 itu adalah 900 gigawatt ya. Jadi sangat besar sekali, dan saya kira, dan kalau tidak salah listrik nuklir ini mempunyai porsi juga di sana yang cukup besar, sekitar 15% ya. Jadi saya kira ini adalah salah satu upaya kita untuk jika memang benar serius untuk mengurangi net zero emission, nuklir saya kira bukan menjadi pilihan terakhir lagi, tetapi bisa menjadi layak untuk dipertimbangkan lah statusnya, kalau menurut saya Mas Pras. Nah, kira-kira berarti langkah pemerintah apa nih? Strategi apa yang perlu diterapkan sehingga kita tahu ini bisa paling tidak terwujud lah satu misalnya PLTN di Indonesia, meskipun kita harus lihat perjalanannya kan dari dulu tuh panjang, kemudian berliku-liku begitu. Pak Mamit, bagaimana? Ya, kalau kita pemerintah mentargetkan 2025 itu sudah mulai persiapan untuk menuju ke arah sana ya, untuk pembangkit listrik ya. Jadi saya kira mulai dari sekarang kita harus melakukan sosialisasi, karena sebenarnya kan ada syarat untuk kita membangun syarat internasional ya untuk membangun pembangkit PLTN ini, gitu kan ya. Dan Indonesia masih ada 4 poin lagi yang memang belum dicapai, tetapi buat saya nggak ada masalah ke 4 poin itu memang tidak tercapai kalau memang kita berminat untuk membangun dan masyarakat siap untuk menerima PLTN. Saya kira kita go ahead aja, gitu kan, dengan potensi kita yang cukup besar, gitu kan, kita punya potensi uranium maupun thorium yang sangat besar. Ini adalah suatu hal yang sangat disayangkan kalau kita tidak optimalisasi, Mas Pras, gitu kan. Nah, saat ini saya kira pemerintah tetap harus melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa nuklir ini akan jauh lebih aman ke depannya, gitu kan ya. Dan kedua juga manfaat nuklir ini akan lebih baik lagi, gitu kan. Yang pertama, listrik yang dihasilkan tadi lebih ramah lingkungan, gas emisinya sangat sedikit sekali, gitu kan ya. Terus juga bahkan harganya akan jauh lebih murah dibandingkan dengan energi fosil yang lain, ataupun bahkan dengan EBT yang lain, gitu ya. Itu dia edukasi terus. Ya, itu langkah-langkah yang perlu segera dilakukan, dan kita akan lihat seperti apa juga implementasinya seperti apa. Kalau memang ini baik untuk Indonesia, kenapa tidak dicoba? Tinggal dicari bagaimana lokasi yang tepat, kemudian edukasinya kepada masyarakat sehingga mereka bisa menerima kehadiran pembangkit listrik tenaga nuklir. Pak Mamit, terima kasih banyak atas waktu yang disediakan dan juga insight-nya terkait dengan perkembangan energi nuklir sebagai alternatif ya pengganti fosil di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Mamit. Selamat siang, Mas. Terima kasih.